Oke, nah kita lihat di nomor 6. Nah, yang pasti panduan yang kita tetap ikuti adalah panduan yang pertama, yaitu mengingat, atau yang langkah pertama adalah menulis persamaan reaksi. Jadi itu nggak boleh lupa sama sekali persamaan reaksi. Jadi secara umum semuanya perlu dituliskan. Nah, di sini sebanyak 2,4 gram logam, di sini logam M. Berarti ini suatu reaktan, gitu ya, suatu reaktan, dan kemudian dilarutkan dalam asam sulfat. Berarti asam sulfat juga dalam kondisi reaktan, kemudian menghasilkan M2S ini, bla bla bla. Ini adalah produk. Kemudian dan gas hidrogen ini adalah satu produk. Nah, kita tuliskan dalam suatu persamaan reaksi sebagai berikut. M logam, kemudian ini adalah H2SO4, tetap harus mengingat kembali rumus molekulnya seperti apa. Kemudian ini adalah hasilnya M2SO4. Oke, udah 25 orang sekarang. X ditambah H2. Nah, di sini kita setarakan. Kita setarakan M nilainya jumlahnya 2 di sini. Oke. Jadi yang paling ribet yaitu maksudnya kita tulis angka 1 ke yang memiliki banyak atom. Jadi di sini M-nya 2 gitu ya. Di sini angka 2. Kemudian karena SO4 ini jadi 1, ya sudah kita langsung S dan O. S dan O-nya di sini SO4-nya di kanan itu X, maka di kiri juga ada X ya. Kemudian H kita setarakan. H-nya adalah 2X, maka di sini juga perlu kalikan X, 2X. Jadi kita simpulkan persamaan reaksinya, kita tulis kembali, jadi 2M ditambah X H2SO4, kemudian menjadi M, satunya kita buang, kita nggak tuliskan, SO4X ditambah XH2. Nah, yang kedua, tahap yang kedua, kita tuliskan jumlah informasi yang kita peroleh. Informasinya apa saja yang ada? Yang ada adalah 2,4 gram, kemudian 2,24 liter, gitu ya. Ini gas hidrogen. Nah, di sini nggak ada informasi. Ketika nggak ada informasi, kita sepakati bersama, kita pakai patokan yang namanya, patokannya adalah, itu adalah kondisi STP. Jadi ini adalah untuk gas ya, karena di situ udah jelas ada kata gas hidrogen. Jadi kemudian kita lanjutkan tahap kedua, itu masih dalam tahap kedua, kita menghitung mol yang bisa dihitung. Mana saja yang bisa dihitung. Nah, ini ada informasi AR-nya sama dengan 24 gitu ya. Jadi dua informasi ini bisa kita cari informasi molnya gitu ya, informasi molnya. Oke. Nah, kita hitung informasi molnya. Di sini karena diketahui AR, maka kita bisa menghitung 1 mol itu memiliki massa 24 gram. Jadi kalau 2,4 berarti molnya adalah, oke, 2,4 per 24 sama dengan 0,1 mol gitu ya. Jadi ini 0,1 mol M ya, punyanya logam M. Berarti yang kemudian cari molnya H2. Oke, di sini kita sepakati kalau nggak ada informasi di situ, kita pakai STP. STP itu kondisinya adalah 1 mol memiliki volume 22,4 liter gitu ya. Nah, di sini berarti kalau 2,24, oke, 2,24 itu adalah 0,1 mol juga gitu ya. Kalau ada yang salah langsung kasih tahu ya. Ini pembahasan aja. Nah, kemudian ini 0,1 mol. Tahap yang ketiga. Nah, ini tahapan yang ini udah nggak ada tahapan-tahapan karena memang biasanya mencari mol kemudian massa. Nah, sekarang kita mau hubungkan dengan tahap ketiga, yaitu menghubungkan dengan persamaan reaksinya. Jadi mol
Wus, mol. Mol ini eh, mol mol dari mol. Oke, kita itu mol. Oke, ini ada yang oke, lanjutin aja dulu. Mol M, mol logam M kemudian dengan eh, mol H2. Ini sebanding dengan koefisiennya ya, yaitu 2 dan kemudian ini adalah X ya. Ini adalah X. Kita hitung. Oke, tapi ini yang ditanyakan apa ya? Oh ya, persamaan reaksinya. Oke, nah di sini langsung mol M-nya adalah 0,1, kemudian mol H2-nya adalah 0,1, kemudian angka 2, angka X, berarti X-nya sama dengan 2 ya, X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita ketahui harga X-nya 2, kita masukkan di dalam persamaan, kita sesuaikan, yaitu kita tulis di sini, berarti 2M, X-nya sama dengan 2, 2H2SO4, nah kemudian ini M2SO4 2, kemudian yang ini adalah 2H2. Nah, kita perbaiki. Nah, untuk persamaan reaksinya itu ini, tapi kita perbaiki. Kenapa? Yang dimaksud perbaiki adalah di bagian yang ini. Ya, ini 2, ini 2. Nah, ini tidak lazim penulisan seperti ini. Jadi, yang lazimnya apa? Yang lazimnya adalah sebagai berikut. Ini MSO4. Begitu ya. Nah, secara otomatis ketika ada penyederhanaan, maka ini kita perbaiki si persamaan reaksinya. Ini MSO4, ini hasilnya H2, kemudian ini H2SO4, kemudian ditambah M, begitu ya. Nah, kita lanjutkan, kita setarakan. M-nya kita kasih angka 1, ini 1, ini 1. Ya, 1. Kemudian SO4-nya, ini SO4 ini di kanan 1, ini juga 1, kita kasih angka 1. Sekarang H-nya ini 2 dan ini sudah 2. Oke, berarti persamaan reaksi jawabannya adalah yang ini. Kemudian garamnya adalah yang ini. Ya. Oke, ini untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini baik kita sudah dikasih mengenai persamaan reaksinya. Kita tulis ulang KClO3. Seperti biasa, tahap pertama itu adalah kita menulis persamaan reaksinya. CH4 ditambah 2O2, ini CO2. Kita bersyukur ini soalnya sudah memberikan informasi persamaan reaksi. Kemudian kita tuliskan informasi yang ada di sana, yaitu yang pertama ada 8 gram metana, 8 gram. Ya. Nah, kemudian ini ada hubungan, kemudian ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berkaitan dengan massa kalium klorat. Massa kalium klorat di sini. Ini yang ditanyakan, masanya. Nah, di sini langkah kedua, langkah pertama sudah dituliskan dan informasinya. Kemudian langkah kedua adalah mengubah mol yang bisa kita hitung. Molnya apa? Oke, informasi MR di sini belum ya. Jadi MR-nya CH4 ini 12 ditambah 1 kali 4. Jadi totalnya 16. Maka dari itu jumlah molnya adalah 1 mol itu adalah 16 gram. Jadi ketika 8 gram, molnya berapa? 8/16 ya. Ini mol, jadi sama dengan setengah mol CH4 gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung, ini merupakan dua reaksi yang ini mah udah berhitungan mol ya. Nah, sekarang kita mau masuk tahap yang ketiga. Nah, di sini tahap ketiga kita harus menghitung mol yang ditanyakan. Nah, menghitung mol yang ditanyakan, kita lihat
Mol yang ditanyakan adalah ini ya, yaitu massa KClO3. Berarti kita cari molnya. Kita cari mol KClO3. Gimana caranya? Oke, reaksi ini adalah reaksi yang berkelanjutan. Reaksi yang berkelanjutan. Nah, kita cari yang jelas, yang menghubungkan adalah siapa? Yang menghubungkan adalah mol O2. Mol O2. Di sini kita mau cari mol O2 berarti ya. Kita cari mol O2. Mol O2 perbandingannya 1 sama 2. Di sini kita mau bandingkan mol O2 dengan mol CH4 itu sama dengan 2 banding 1 koefisiennya. Maka mol O2 sama dengan 2 kali dari mol CH4-nya setengah mol. Berarti sama dengan 1 mol gitu ya. Nah, kita tulis 1 mol. Maka yang di sini itu adalah 1 mol. Kenapa? Karena dia merupakan proses kelanjutan dari reaksi yang pertama. Jadi dia to be continue, dan dia berkelanjutan. Dan dia makanya prosesnya ketika di sini 1 mol dari proses ini, maka di sini O2-nya juga 1 mol, gitu ya. Nah, kemudian setelah 1 mol, kemudian kita cari mol yang ada di mol KClO3-nya. Nah, kita cari mol KClO3-nya. Berarti mol KClO3 dibandingkan dengan mol O2 di dalam persamaan yang A ini ya, itu akan menjadi sama dengan 2 banding 3 koefisiennya. Maka mol KClO3 sama dengan 2/3 mol O2-nya adalah 1 mol. Nah, maka mol KClO3 itu adalah 2/3 kali 1. Itu 2/3 mol ya. Nah, kita tahap keempat. Ya, tahap keempat. Berarti tahap yang keempat kita perlu menghitung yang disesuaikan informasi yang ditanya. Yang ditanyakan adalah massa KClO3. Berarti masanya kita cari MR-nya, MR KClO3. Nah, di sini oh iya nggak ditulis ya. Jadi menyulitkan kalian semua. Jadi K itu 39, kemudian Cl 35,5, kemudian O-nya 16 kalikan 3. Setelah dihitung-hitung 122,5 gitu ya. Ini artinya 1 mol KClO3 itu memiliki massa 122,5 gram ya. Sekarang yang ditanyakan 23 mol berapa ya? Oke, masanya ada 23 kalikan 112,5 gram. Nah, ini dihitung sendiri ya. Oke. Jadi nah. Oke, ada pertanyaan dulu. Antara nomor 11 dengan nomor 6. Supaya sebelum lebih banyak numpuk hal-hal yang mau ditanyakan. Yuk, silakan aktifkan mikrofonnya, silakan tanya. Yang belum absen silakan absen dulu. Oh, nggak bisa chat? Masa? Wait. Bisa kok harusnya. Bisa chat. Bisa chat. Coba lagi. Iya.
Oke, ada pertanyaan, saya nunggu dulu. Enggak ada pilihan di itunya, yang ada chat, ada pilihan chat. Dua dua, 23, 24, 25. Nggak ada kok, nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Berarti cukup jelas ya. I hope cukup jelas. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya lanjutin ya. Nah, oke. Yang menjadi penting ini sudah tahap pertama sudah dituliskan, yaitu persamaan reaksinya. Pb NO3 2 ditambah 2 NaCl, saya tuliskan aja, kemudian menjadi PbCl2 dan 2 NaNO3 ya. Ingat, berarti Kamis depan kita semacam ya kuis ya, ulangan ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi mulai Kamis depan ya, Kamis depan. Ingat-ingat. Jadi ini kita lanjutkan dulu. Nah, dari informasi ini kita baca larutan bla 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 bereaksi sama ini menurut reaksi ini. Masa endapan, oke, yang ditanyakan adalah masa endapan. Mana endapan? Oh, endapan itu adalah yang solid. Oke, berarti yang ini yang ditanyakan. Nah, berarti persamaannya sudah ditulis. Kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, maka yang perlu ditulis informasinya adalah ini ada 10 mili, kemudian 0,2 mol, kemudian ini juga 10 mili, kemudian 0,2 molar gitu ya. Sorry, tadi ini molar maksudnya. Nah, kemudian kita tulis informasinya. 10 menit lagi down ya. Nanti lanjut lagi. Nah, di sini kita tulis cari molnya semuanya. Di sini kita cari molnya, maka di sini kalau molaritas itu adalah N per V gini ya. Larutan ini berlaku untuk larutan ya, larutan. Jadi untuk yang bergabung sama air ya. Jadi bukan untuk yang gas. Nah, kita hitung di sini. Maka di sini molarnya 0,2, ini molnya dicari, volumenya 10 mili. Maka molnya adalah 2 milimol. Yang ini juga langsung dikalikan. Jadi ini adalah 2 milimol. 2 milimol NaCl. Yang ini PbNO3 2 kali. Nah, sekarang yang kita mau bahas di sini adalah suatu prosesnya. Yaitu pertama ada yang namanya awal. Kondisi awal, kemudian kondisi ini awal, ini proses atau yang sering dinamakan reaksi, kemudian ini adalah sisa.
atau kondisi akhir maksudnya ya. Nah, kita hitung, kita lihat kondisi awalnya informasinya ini. Ya. Berarti 2 milimol. Kemudian kondisi awalnya ini juga 2 milimol, ya. 2 milimol. Nah, dalam prosesnya gimana? Prosesnya itu harus perbandingannya 1 dan 2. Ingat, di dalam reaksi itu harus 1 banding 2. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi kalau ini 1, ini 2. Oke. Jadi di dalam proses reaktan ini sudah menjadi 0. Ya. Inilah yang kita namakan NaCl itu adalah reaksi pembatas, ya, pembatas. Nah, yang ini mol. Nah, yang ditanyakan yang mana? Milimol. Yang ditanyakan yang mana? Yang ditanyakan adalah si ini kan. Kita masuk ke tahap yang ketiga. Nah, kita ketika ada 2 informasi reaktan yaitu molnya diketahui, maka di sini muncul harus memakai pereaksi pembatas. Siapa yang menjadi pereaksi pembatas? Kita tentukan dulu, ya. Karena pereaksi pembatas, jadi ketersediaan bahan NaCl itu akan menentukan seberapa banyak PbCl2. Kalau PbNO3 menentukan enggak? Ini tidak menentukan karena dia pasti berlebih di sini. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, kalau berkaitan dengan ini, kita perlu mencari informasi pereaksi pembatas. Karena pereaksi pembatas itu membatasi berapa banyak PCl2 endapan yang dihasilkan. Jadi membatasi, ya. Namanya pereaksi pembatas. Jadi ketersediaannya membatasi produk yang dihasilkan. Ya. Harapannya jelas di sini. Nah, kemudian kita memakai angka patokan yaitu 2 milimol. Jadi 2 milimol ini kita pakai yang di sini, ya, pakai yang di sini 2 milimol. Berapa sih yang dihasilkan? Oke, kita lihat sekarang, kita masuk ke tahap yang ketiga. Oh ya, memang tahap ketiga ya. Tahap ketiga, ini menghitung berapa mol si ini kan 1/2, ya. Jadi kalau kita pakai persamaan, mol PbCl2 mol NaCl itu perbanding 1/2. Maka mol PbCl2 adalah setengah dari 2. Berarti ini 1 milimol. Ya. Berarti sudah ketahuan. Nah, di akhirnya ini kan proses bertambah, si produk bertambah. Jadi saya tulis di sini. Jadi kalau reaktan berkurang, kalau produk adalah bertambah, ya, produk bertambah. Nah, kita lanjutin. Produk bertambah, maka produk PbCl2-nya adalah 1 milimol. Kita hitung, kita sesuaikan pertanyaannya. Mol yang senyawa yang ditanyakan sudah diketahui. Ini milimol senyawa yang ditanyakan. Sekarang harus cari yang kita sesuaikan. Kita sesuaikan yang keempat. Jadi yang pertama yaitu ini 1 milimol PbCl2. Maka di sini massa PbCl2-nya adalah kita perlu mencari Mr PbCl2. Nah, di sini Mr-nya dikasih tahu deh. Ah, betul. Ini Pb-nya, ya. Kemudian ini Pb-nya dan kemudian Cl-nya nggak ada. Oke, 35,5, ya. Nah, Pb-nya 207 sama dengan 207 ditambah 35,5 kalikan 2. Jadi 207 ditambah 71 sama dengan 278. Oke, jadi udah jelas di sini 1 mol adalah 278 gram. Nah, di situ adalah 1 milimol. Jadi kalau 1 milimol diubah dulu lah ya. Jadi 1/1000
1000 mol. Berarti masanya adalah, massa PbCl2 adalah 0,278 gram atau langsung 278 miligram boleh. Jadi ini seperti, nah oke, ini trik ya. Trik yang boleh muncul adalah kemarin M mol per volume. Berarti triknya apa? Ini adalah mol, ini adalah liter. Ini milimol, ini adalah mililiter. Berarti ini trik untuk supaya mempercepat kita menghitung. Ya, tapi jangan lupa dengan satuan karena memang kadang-kadang awal nulis milimol, kemudian hasilnya liter. Nah, itu yang salah ya, harusnya mililiter. Nah, ini trik yang berikutnya adalah berkaitan sama massa. Ini massa itu sama dengan mol kalikan mR-nya. Jadi kalau di sini adalah mol, maka di sini adalah gram. Kalau ini milimol, kita langsung ini adalah bisa langsung miligram. Begitu ya. Harapannya jelas. Oke, ada pertanyaan dulu nomor, kita udah bahas 3 soal ini, pembahasan yang udah 2 minggu, 2 minggu yang jadikan tugas gitu ya. Jadi oke, ada pertanyaan? Kagak? Halo? Ada pertanyaan? Chat, 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 chat. Ada pertanyaan? Udah, tidak ada? Luar biasa. Berarti udah siap loh untuk ulangan. Hebat. Ada. Ada. Yuk dibahas. Ada pertanyaan? Pertanyaannya apa? Bisa di chat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kurang dari 1 menit kita down. Nanti kita lanjut lagi. Silakan istirahat dulu. Nanti udah putus, kita nyambung, kita lanjut lagi. Jadi istirahatnya beberapa menit ya.
Oke, nah sekarang coba kita latih sama-sama. Nah, yang ada di sini kalian hitung sendiri. Nah, kemudian kita cocokkan dapatnya berapa. Ayo, bisa di apa? Dicoret-coret di sini boleh. Oke, share-nya belum. Oke, silakan. Yuk, bisa kalian coret. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit. Nanti kita cocokkan jawabannya. Oke, good. Lanjut. Terusin Devon. Siapa? Devon ya? Darren atau Devon ini? Oke, lanjut ya. Oke, lanjutin Darren.
Terkerekam. Oke. Nah, di sini udah ketemu ya. Oke, saya hanya discuss. Oke. Saya komen dari sini aja ya, langsung ya. Jadi berkaitan sama ini oke, sudah cukup bagus. Jadi udah oke. Jadi yang kebayang step-stepnya, harapannya melekat gitu ya. Nah, ini reaksi pertama. Oke, reaksinya pertama. Kemudian informasinya juga udah ditulis. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap kedua ini, berarti cari molnya, ya cari molnya. Nah, kemudian tahap yang ketiga itu adalah mencari mol dari senyawa yang ditanyakan, yaitu siapa. Di sini adalah volume oksigen. Berarti volume oksigen yang ditanyakan di sini ya. Berarti kita lihat perbandingan 3 dan 1 di sini. Maka ininya hasilnya 6 mol, 0,6 mol. Oke, nah sekarang kita pakai informasi yaitu berkaitan sama kondisi RTP. Nah, sekarang ini tahap keempat. Tahap keempat. Jadi menyesuaikan dia, menyesuaikan. Jadi hasilnya apa? Oke, kalau RTP ini adalah 1 mol, itu volume 1 mol X, volume senyawa X itu adalah 24. Di buku 24 atau 24,4. Ya, nanti di 24,4 ya. Coba kasih konfirmasi 24. Oke, ada yang udah ngechat ya 24,4. Kita lihat. Oke, 24,4. Kita pakai 24,4 ya. Jadi RTP 24,4. Di sini adalah 0,6 mol O2. Berarti volume O2 adalah 0,6 kali 24,4 gitu ya. Hasilnya adalah 14,64 liter. Ini ingat satuannya liter ya. Yang di sini adalah liter. Oke. Nah, very good. Nah, sekarang Sekarang berikutnya. Jangan dihapus dulu. Jangan dihapus dulu, saya tak mau ini share screen kerjaan kalian. Oke,
membuktikan bahwa kita kerjasama. Oke, udah. Kalau mau yang hapus, saya hapus juga bisa. Oke. Nah, saya munculin hasil kerjaan kita itu di sini. Waktu kita 10 menit lagi ya. Oke, jadi kita bahas yang buat PR hari ini. Jadi tugas hari ini yang perlu dilakukan adalah berarti nomor di PR hari ini nomor 7. Nggak tahu 7 udah pernah atau belum ya saya kasih jadiin PR. PR-nya nomor 7. Kemudian oke, halamannya adalah 310. Ini kemudian nomor berikutnya oke, yang berikutnya nomor 18. Oke, nomor 18 ya. Udah 3 soal ini PR-nya. Nah, kemudian halaman 310 tuh. Ya, semuanya halaman 310, ada yang 310, ada yang 311, ada yang 312. Nah, 3 soal ini ya. Jadi PR-nya. Kemudian buat persiapan besok silakan ya, betul. Silakan install. Jadi gini, pertama untuk Zoom-nya itu pakai device yang berbeda. DVC ya. Device 1. Nah, kemudian nanti tolong install namanya Socrative Student. Ya. Mau bisa di App Store atau di Play Store. Ya, Socrative Student. Nah, saya mau nanya ini kalau misalkan ada kepikiran kan, ada informasi kan Zoom itu kurang bagus security-nya. Nah, ini saya lagi nyari-nyari
yang kepikiran mau pakai Google Meet ya. Nah saya nanya, kalian ini nggak was-was nggak pakai Zoom? Silakan diketik jawabnya. Nggak usah. Oh ya udah, biasa aja ya. Gak. Oke. Gak aman kenapa gitu? Ya ada namanya, kalau dari berita mah namanya Zoom booming. Jadi ada orang masuk, ya bisa dijebol katanya, memang apa maksudnya informasi. Jadi saya sama kalian, jadi selama saya menyampaikan informasi, habis itu keterima, kalian diterima kan pasti ada pipanya ya. Jadi ada ini ya. Iya sih, mau baca mata pelajaran kimia ya. Ya maksudnya ya siapa tahu, saya makanya nanya kalian itu, maksudnya kalian ngerasa gimana nggak dengan berita-berita itu. Jadi saya ingin tahu perasaan kalian gitulah. Jangan-jangan orang saya nggak aman segala macam. Memang kalau belajar kimia mah dijebol ya terserah maneh gitu ya, mau dijebol juga nggak apa-apa gitu ya. Aikin orang serius. Nah jadi maksudnya katanya Zoom itu ini, misalkan di sini saya, nah di sini student. Nah jadi tidak ada end script dari sini ke saluran, kemudian end script lagi dari saluran ke user. Nah ini teh katanya kurang aman gitu aja sih. Oke, jadi kesimpulannya enggak ya, tetap pakai Zoom aja ya. Nah jadi tolong jadi ini device yang kedua, pakai device yang kedua. Jadi nanti supaya saya bisa tahu pemahaman kalian bagaimana. Nah itu sangat penting buat saya. Jadi nanti pakai Socrative ini, bantuan Socrative Student, itu gampang, simple, very very simple. Nanti jadi yang penting install dulu. Nah nanti akan dipakai besok gitu ya. Oke, tugasnya hanya sampai sini aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan. Oke, fungsi app-nya apa? Oke, nanti kalian akan memberikan respon atas pertanyaan saya, jawabannya ditulis lewat Socrative Student. Tujuannya itu. Jadi saya tahu apa yang menjadi pemahaman kalian. Jadi dari yang join misalkan 20 lebih, nah siapa yang menjawab apa. Jadi saya mengetahui, oh ternyata ada yang miss, misalkan jawabannya ada yang keliru. Nah itu jadi sangat-sangat penting buat saya untuk katakan miskonsepsi itu bisa dikurang-kurangin sehingga pemahamannya benar-benar gitu ya. Fungsinya itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan. 7 di sini 7, 15, 18. Jangan ini ya, datanya 7, 15, 18. Jangan dibalik-balik ya. 14C belum. Hah? 14C? Yang mana? Ya nanti 14C. Di pertemuan berikutnya, besok masih bisa dibahas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan absen pulang, habis itu close ya, absen pulang langsung close, langsung leave. Terima kasih ya partisipasinya, Tuhan memberkati. Senang. Kangen sama kalian.